Halo, apa kabar? Selamat datang di channel Embro Bugis. Terima kasih bagi Anda yang sudah mengklik konten ini sehingga kita sama-sama berbagi informasi kesehatan. Nah, kali ini saya akan mereview paracetamol generik dari PT Kimia Farma. Mungkin teman-teman yang sering belanja di warung mungkin cuma mendapatkan obat dalam bentuk stripnya. Nah, obat dalam bentuk strip cuma tersedia informasi yang terbatas, cuma tersedia paracetamol, kekuatan sedianya itu 500 mg polos. Kemudian di belakangnya cuma terdapat informasi harga, nomor batch, dan tanggal expire ya, dengan tanggal pembuatan obat. Nah, mungkin teman-teman kenapa perlu kita membahas tentang paracetamol, mereview paracetamol, karena mungkin ada yang belum tahu informasi tentang paracetamol ini ya. Nah, apalagi mungkin ada yang dari kalangan bukan medis atau mungkin yang baru tahu tentang informasi lebih banyak tentang paracetamol, di mana masyarakat kita khususnya Indonesia itu mengetahui paracetamol yaitu ya adalah sebagai obat sakit kepala, demam, atau pusing. Nah, mungkin dari sini kita akan mendapatkan informasi sedikit tentang paracetamol. Jadi dalam satu kotak ini terdapat 100 tablet atau 10 strip. Terdiri satu stripnya itu 10 tablet. Nah, di sini cuma tersedia pada bagian kemasan kotak, tersedia itu tanggal pembuatan, kemudian tanggal expire, nomor batch atau nomor lot biasa ya. Nah, di sini cuma ada komposisinya, ada indikasinya, kemudian kontraindikasinya. Ya, kontraindikasi di sini, kemudian ada keterangan penyimpanan. Nah, kita lihat di dalamnya itu ada terdapat yang namanya strip ya. Jadi mungkin teman-teman yang belum pernah belanja satu kotak paracetamol itu, ini merupakan informasi yang sangat penting dari paracetamol, yaitu etiket obat. Nah ya, dari sini kita bisa mendapatkan beberapa informasi seperti komposisi setiap tabletnya. Itu terdiri dari paracetamol 500 mg, kemudian cara kerjanya, bagaimana obat paracetamol ini bekerja terhadap tubuh, yaitu sebagai analgetik, antipiretik ya, bahasa sederhananya sebagai pereda nyeri sama menurunkan panas atau demam. Nah, di sini dia bekerja sebagai analgetik, yaitu bekerja dengan meningkatkan ambang rasa sakit ya. Kemudian sebagai antipiretik diduga bekerja langsung pada pusat pengaturan panas di hipotalamus. Hipotalamus itu ada di bagian otak ya, para embryoners. Dan kemudian indikasi apa? Indikasi itu maksudnya penggunaannya, dipergunakan untuk apa? Di sini untuk meringankan rasa sakit pada keadaan sakit kepala, sakit gigi, dan bisa menurunkan demam ya. Kemudian kontraindikasi, maksudnya itu tidak boleh diberikan gitu ya. Kontraindikasi yaitu penderita gangguan fungsi hati yang berat. Jadi misalkan ada penyakit tertentu, itu dia kontraindikasi sama paracetamol ya. Kemudian dosisnya atau aturan keamanannya, pada dosis dewasa itu 1 tablet 3-4 kali sehari, tidak boleh lebih. Kalaupun lebih itu harus tetap pada anjuran dokter ya. Kemudian pada dosis anak-anak yaitu 6-12 tahun dengan dosis 1/2 atau setengah sampai 1 tablet, yaitu 3-4 kali sehari atau menurut petunjuk dokter. Efek sampingnya, nah teman-teman perlu ketahui, meskipun paracetamol merupakan obat bebas, tetap memiliki efek samping ya. Di sini penggunaan dalam jangka lama dan dosis yang besar dapat menyebabkan kerusakan fungsi hati ya. Kemudian bisa juga ada orang yang mengalami yang namanya reaksi hipersensitif. Nah, di sini ada peringatan dan perhatian.
Hati-hati penggunaan obat ini pada penderita penyakit ginjal ya. Bila setelah 2 hari demam tidak menurun dan setelah 5 hari nyeri tidak menghilang, misalkan udah menggunakan paracetamol kok 5 hari 3 kali sehari nggak sembuh-sembuh, ini boleh segera menghubungi unit pelayanan kesehatan. Nah, unit pelayanan kesehatan ini bisa berupa bidan desa misalkan, bisa ke puskesmas, ke klinik, ataupun ke rumah sakit, atau ke dokter praktek, ataupun ke fasilitas kesehatan lainnya. Nah, penggunaan obat ini pada penderita yang mengkonsumsi alkohol ya, ini bagi Anda yang suka mengkonsumsi alkohol, dapat meningkatkan resiko kerusakan fungsi hati, di mana memang efek samping dari paracetamol itu dalam jangka panjang bisa menyebabkan hepatotoksik ya, bisa menyebabkan kerusakan fungsi hati dan jika digunakan dalam jangka panjang dan secara terus-menerus. Adapun informasi tambahnya itu penyimpanan simpan pada suhu di bawah 30 derajat Celcius dalam wadah tertutup baik terlindung dari cahaya. PT-nya Kimia Farma Tbk yang ada plan di Medan ya, Indonesia. Sebelahnya itu menggunakan bahasa Inggris ya, tidak perlu. Sekian dan terima kasih tentang informasi paracetamol. Semoga konten ini bisa bermanfaat dan bisa kita aplikasikan di rumah ya. Simpan obat Anda pada tempat dan wadah yang tertutup rapat jauh dari sinar matahari. Jangan lupa like konten ini dan bagikan. Oke, terima kasih.